Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-503 bertepatan dengan bab ke-2429. Menurut pandangan Yu Chen, keluarga Su berada pada masa yang sangat kritis saat ini, ditambah fakta bahwa mereka disingkirkan oleh seluruh rakyat. Jadi mereka tentu harus mencari bantuan ke markas baru mereka. Lagi pula kebetulan Su Chengpeng juga pergi ke Suhuang saat ini. Jadi Yu Chen berspekulasi bahwa kemungkinan besar dia akan berinisiatif memenangkan hati Wu Donghai, menjadikannya seekor anjing di mata keluarga Su. Sebelumnya, orang seperti Wu Donghai tidak ada nilainya bagi mereka. Walaupun jika Wu Donghai pergi ke Yanjing sendirian dan memohonnya, Su Chengpeng juga tidak akan memberikan kesempatan untuk bertemu. Namun kali ini berbeda. Keluarga Su saat ini telah terisolasi dan tidak berdaya. Tidak peduli di Yanjing atau Suhuang, mereka harus memenangkan hati beberapa teman baru. Jadi Yu Chen ingin membiarkan Wu Donghai menjadi rekan rahasia untuk melihat apa tindakan yang ingin dilakukan Su Chengpeng. Ketika mendengar ini, seketika Wu Donghai mengerti maksud Yu Chen, namun dia cukup mengkhawatirkan dalam hatinya. Yu Chen memintaku untuk menjadi rekan rahasianya. Bukankah ini sama saja menjadikanku sebagai umpan meriam? Jika keluarga Su mengetahui ini, bukankah mereka akan menghukum mati keluarga Wu? Kekuatan keluarga Wu memang berjarak jauh dengan keluarga Su, dan jika kembali ke Yu Chen akan mengorbankan banyak saham. Sekarang kekuatan keluarga Wu benar-benar terbelah menjadi dua. Bagaimana mungkin mampu untuk melawan keluarga Su? Yu Chen melihat kekhawatirannya, ia dengan santai berkata, Wu Donghai, aku selalu sangat bertanggung jawab melakukan sesuatu. Jika kamu tidak melakukan hal ini dengan baik, kamu buruk kelak. Dan kamu tenang saja. Selama ada aku, keluarga Su tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Perasaan Wu Donghai masih sedikit ragu, karena dirinya juga tidak tahu apa yang disebut Yu Chen tidak akan memperlakukannya buruk. Itu akan membawakan keuntungan apa baginya. Dan dia juga tidak tahu apakah Yu Chen akan mempertanyakan hidup dan matinya ketika keluarga Su benar-benar menyerangnya. Melihat bahwa Wu Donghai masih ragu, dia berkata dengan datar, Wu Donghai, bagaimana jika kamu membantuku melakukan hal ini dengan baik? Aku akan membantu kamu mengobati penyakit anakmu. Bagaimana? Wu Donghai secara langsung berkata, Tuan Muda Yi, kedua putraku memiliki beberapa penyakit tersembunyi pada tubuh mereka. Apakah kamu benar dapat menyembuhkannya? Wuki diberi petunjuk psikologis oleh Yu Chen. Hampir tidak seorang pun di negeri ini yang tahu tentang fakta bahwa dia harus memberikan makanan ekstra setiap 1 jam. Dan Wuxin sebelumnya pernah patah kaki. Walaupun sudah memperbaikinya sekarang, namun dia tetap akan menjadi lumpuh, tidak akan bisa sembuh seumur hidupnya. Yu Chen mencibir dan berkata, bagaimana kondisi putramu? Dulu Hongwu hampir mati di tangan Zhang Zhizhou. Bukankah aku menyelamatkannya pada akhirnya? Ya, semangat Wu Donghai langsung terangkat. Dia tahu bahwa ketika Zhang Zhizhou pergi ke Mansion Siang untuk membunuh Hongwu dan ayah mertua Yu Chen, Xiao Changkun, namun diselamatkan oleh pil kehidupan kembali dari Yu Chen. Itu sungguh ajaib. Jadi dirinya juga berkata, selama Yu Chen bersedia membantu, tidak peduli kakak Wu Xin atau penyakit Wu Qi,
yang perlu memakan obat penenang setiap 1 jam, itu semua bisa disembuhkan. Jadi dia bertanya dengan sedikit bersemangat, Tuan Muda Ji, apakah benar jika yang kamu katakan? Yi Chen mengangguk, tersenyum dan berkata, tentu saja. Wu Donghai buru-buru berkata, kaki putra sulungku pincang. Putra bungsuku juga memiliki masalah psikologi. Apakah kamu bisa mengobatinya? Saat ini Wuxin yang berdiri di sampingnya yang tidak berani berbicara juga menjadi bersemangat. Yi Chen tersenyum dan berkata, bisa disembuhkan, namun aku harus mengatakan lebih dahulu, jika kamu membantuku melakukan hal ini dengan baik, maka masalah kedua putramu tidak akan menjadi masalah. Aku akan membantumu menyembuhkannya 1 orang. Begitu kalimat ini dilontarkan, ekspresi Wu Donghai terlihat kecewa. Dia berpikir dalam hati, hanya bisa menyembuhkan 1 orang. Yi Chen jelas ingin menggantungku di antara putraku. Namun lebih baik bisa menyembuhkan 1 daripada tidak menyembuhkan sama sekali. Dia benar-benar merasa kasihan kepada putra kecilnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya, itu benar-benar akan menebus penyesalan terbesarnya. Jadi dia langsung menyetujuinya dan berkata, tenang saja Tuan Muda Ji, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang kamu percayakan kepadaku. Yi Chen tersenyum melihat waktu dan berkata, baik, kalian berdua kembali saja. Begitu keluarga Su menghubungi kalian, beritahu aku segera. Wu Donghai buru-buru menjawab, baik Tuan Muda Ji. Yi Chen memandang Chen Jekai dan memerintahkan, Tuan Chen, antar tamu. Chen Jekai segera mengulurkan tangan menunjuk arah pintu, memberi isyarat silakan dan berkata, silakan Presiden Wu. Wu Donghai buru-buru berkata kepada Yi Chen dengan hormat, Tuan Muda Yi, kalau begitu aku akan pulang dulu. Usai bicara, dia keluar dari ruangan dengan hati-hati bersama Wuxin. Chen Jekai mengantar keduanya ke atap gedung. Setelah keduanya menaiki pesawat helikopter, Wuxin buru-buru berkata, Ayah, jika masalah ini selesai, kamu harus menyuruh Yi Chen untuk menyembuhkan kakiku. Wu Donghai berkata dengan tanpa ragu, kakimu hanya sedikit lumpuh saja. Pada dasarnya tidak ada masalah apapun, namun adikmu masih harus tersiksa setiap hari. Tentu saja harus disembuhkan lebih dahulu. Wuxin cemas dan berseru, Ayah, aku adalah putra tertua keluarga Wu. Jika aku pincang seumur hidupku, maka di mana wajah keluarga Wu? Wu Donghai dengan tegas berkata, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan adikmu? Pernahkah kamu memikirkan bagaimana dia melewati ini semua selama ini? Wuxin juga sedikit cemas dan dengan cepat berkata, sudah begitu lama adik sudah terbiasa sejak awal. Aku pergi menemuinya di kamar semalam, kebetulan melihat dia sedang memakan itu. Dia bahkan tidak terlihat tersiksa. Dia terlihat sangat normal, seperti pasien yang terbiasa menggunakan obat sudah mati rasa. Kemudian Wuxin melanjutkan lagi pula, jika aku bisa mengatakannya, adik bahkan sudah sangat mempermalukan diri sendiri. Walaupun menyembuhkannya juga tidak akan mungkin menyelamatkan reputasi keluarga Wu yang buruk. Apakah adik telah disembuhkan, kamu akan membiarkan adik mengambil alih bisnis keluarga? Jika benar begitu orang-orang melihat media muncul di publik, mereka akan membicarakannya, mengatakan dia adalah orang gila yang pernah terkenal karena memakan makanan seperti itu sepenuhnya. Kalau begitu, maka reputasi keluarga Wu akan terpukul untuk kedua kalinya. Namun aku berbeda, Ayah. Aku adalah pewaris masa depan keluarga Wu, kartu nama masa depan untuk keluarga Wu. Jika aku setiap kali muncul di publik dengan kaki yang pincang, bukankah itu akan sangat mempermalukan keluarga Wu? Namun jika aku bisa pulih seperti semula menjadi orang normal, maka aku bisa tampil di publik dengan citra yang baik, tampil dengan citra yang sempurna, yang tidak memiliki sejarah hitam. Pada saat itu kita berdua bekerja sama pasti akan menciptakan kejayaan untuk keluarga Wu lagi. Perkataan Wuxin membuat Wu Donghai tersentuh. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia
merasa bahwa putra keduanya lebih menyedihkan. Namun, sebagai kepala keluarga, dia akhirnya menyadari bahwa jika ada kesempatan ini, hanya bisa memilih salah satu di antaranya. Kedua bersaudara itu, ia hanya bisa memilih Wuxin karena itu akan lebih menguntungkan. Seperti yang dikatakan Wuxin, Wuki meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang di seluruh negeri sebelumnya. Kesan ini tidak akan terlupakan. Jadi bahkan jika kamu mengambil kesempatan ini untuk mengembalikan Wuki menjadi normal, selama dia muncul di publik, ia akan membangkitkan ingatan yang tak terlupakan itu. Lagi pula dia juga tidak bisa menjelaskan bahwa dia sudah tidak perlu makan makanan seperti itu lagi setelah ia sembuh. Setelah memahami ini, Wudong Hai juga menerima masukan dari Wuxin. Jadi dia berkata, Wuxin, kita bisa melakukan ini untuk menyenangkan hati Ye Chen. Lalu kita bisa menyuruhnya untuk menyembuhkan kakimu dulu. Kemudian kelak cari kesempatan untuk memintanya menyembuhkan Wuki juga. Wuxin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia berkata, iya ayah, selama kita mengikuti Ye Chen berbuat lebih banyak untuknya, mungkin saja Ye Chen akan memberikan kesempatan untuk menyembuhkan Wuki. Wudong Hai mengangguk dan menasihati, Wuxin, kamu harus merahasiakan masalah ini dari semua orang. Jika adikmu mengetahui ini, dia pasti akan sangat membenciku. Wuxin buru-buru berkata, ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Wudong Hai menghela nafas. Jika adikmu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh, kamu sebagai kakak harus merawatnya dengan baik. Wuxin berkata dengan tegas, ayah, jangan khawatir, sebenarnya aku sudah mempertimbangkannya. Setelah kita melewati masa sulit ini dan kondisi Wuki menjadi lebih stabil, kita bisa mengirimnya ke luar negeri. Tiba di luar negeri, dia bisa mengubah identitasnya dan memulai hidupnya yang baru. Dengan begitu juga tidak akan ada begitu banyak tekanan psikologis. Lebih baik lagi jika pergi ke sekolah yang sedikit orang Cina. Wudong Hai terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Ia juga tahu bahwa Wuxin melakukan ini karena ingin mengusir adiknya. Dengan begitu dia akan lebih mudah mendominasi seluruh keluarga Wu. Walaupun ia merasa sedikit kecewa dan kekosongan dalam hatinya, tapi ia tidak memperlihatkannya. Dia dibesarkan di keluarga kaya, jadi dia sangat memahami konflik antara saudara kaya. Di antara orang kaya sangat sedikit kasih sayang persaudaraan yang nyata. Sebaliknya, puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar aset adalah yang paling mereka hargai. Wuxin ingin mengirim adiknya Wuki ke luar negeri sama sekali bukan karena mengkhawatirkan adiknya. Dia hanya ingin menghilangkan hambatan masa depannya saja. Wudong Hai tidak menunjukkannya, tapi dia berkata dengan lembut, Wuxin, adikmu juga tidak mudah. Sebagai seorang kakak, kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan bicarakan yang lain. Setidaknya kamu harus melindunginya. Tidak berkekurangan kebutuhan sandang dan pangan selama sisa hidupnya. Ketika Wuxin mendengar ini, dia langsung tahu bahwa ayahnya mengerti niatnya. Jadi dengan tanpa ragu ia berkata, ayah, jangan khawatir, aku akan menjaga Wuki selamanya. Wudong Hai dan putranya kembali ke Suhang. Su Chengpeng juga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia segera memanggil pengurus rumah dan menanyakan perkembangan masalah saat ini. Pengurus rumah menjawab dengan jujur, Tuan Besar, pengaruh dari video masih sangat besar. Secara bertahap telah menyebar ke seluruh negeri. Secara keseluruhan sangat merugikan keluarga Su. Selain itu, Du Jinhua dari keluarga Du sudah menelpon lebih dari 10 kali panggilan. Aku tidak berani mengangkatnya. Beberapa pemimpin Yanjing juga meminta untuk diinterogasi. Mereka sangat marah tentang masalah ini dan menuntut agar keluarga Su memberikan solusi yang jelas. Aku mencari alasan bahwa kamu sedang sakit untuk sementara waktu, hanya bisa menunda lebih dulu. Tapi mereka meminta kita untuk memberikan pernyataan yang jelas dalam waktu 24 jam. Su Chengpeng menarik napas dalam.
Ia menggertak. Platform video pendek ada di tangan keluarga Ji. Tidak mungkin bagiku untuk memblokirnya. Mengenai keluarga Du, kita juga tidak perlu memedulikannya. Biarkan saja apa yang ingin dilakukan Du Zhenhua. Lagi pula, aku tidak akan menemuinya. Jika perlu, aku bisa tidak menemuinya seumur hidupku. Pengurus rumah buru-buru bertanya, Tuan Besar, lalu bagaimana dengan pemimpin? Su Chengpeng menghela napas. Hal yang paling aku khawatirkan adalah Liu Zhan. Ia benar-benar mengikat bahan peledak untuk menyandera. Hal ini sangat memberikan dampak yang buruk. Jika semuanya terungkap sekarang, maka aku akan memikulnya. Usai berbicara, Su Chengpeng terdiam sejenak, kemudian melanjutkannya lagi. Mohon sampaikan pesan kepada pemimpin. Bilang saja aku sedang berobat jalan di luar negeri. Setelah tubuhku agak membaik, aku akan segera kembali dan memberikan penjelasan. Baik, Tuan Besar. Su Chengpeng menggosok pelipisnya. Ia bertanya dengan sedikit lemah, oh ya, keluarga mana yang terkuat di Suhang? Pengurus rumah berkata dengan serius, keluarga terkuat adalah keluarga Wu. Namun beberapa waktu lalu ada banyak hal yang terjadi pada keluarga Wu. Kekuatan mereka hampir hilang. Tadinya mereka adalah keluarga nomor 1 di Jiannan. Namun saat ini tidak berada dalam peringkat 3 besar. Su Chengpeng mengangguk dan berkata, keluarga Su telah berfokus dalam pasar luar negeri. Dalam tahun-tahun terakhir ini belum membajak pasar domestik secara mendalam. Ini adalah saatnya untuk mendapatkan kembali pasar domestik dan sumber daya jaringan. Dan aku akan tinggal di Suhang untuk waktu yang panjang. Lebih nyaman untuk berhubungan dekat dengan keluarga besar setempat. Lebih baik lagi jika keluarga Su bisa dipergunakan. Kemudian ia bertanya, oh ya, kapan Su Shaodao akan tiba? Pengurus rumah melihat waktu dan berkata, Tuan Muda akan mendarat sekitar jam 2 atau 3 sore. Su Chengpeng menjawab dan memerintah, kamu wakilkan aku untuk bertemu dengan keluarga Su. Beritahu mereka bahwa aku, keluarga Wu maksudnya, kamu wakilkan aku untuk bertemu keluarga Wu. Beritahu mereka bahwa aku mengundang mereka untuk makan malam. Namun jangan ungkapkan identitasku. Orang lain tidak tahu aku berada di Suhang. Apakah kamu mengerti? Pengurus rumah segera mengangguk dan berkata, mengerti, Tuan Besar. Aku akan segera menghubungi keluarga Wu. Pada saat yang sama, Su Shaodao menduduki pesawat pribadi berterbangan di Samudra Pasifik. Meski dia tidak tidur semalaman, namun dia merasa sangat bersemangat. Dan Su Jipe berbaring di dalam mobilnya dengan suasana hati yang rumit. 3 adegan terus bermunculan di pikirnya. Adegan pertama adalah ibunya, Du Haiking, yang sedang mengalami kecelakaan mobil. Yang kedua, adiknya Su Jiju yang sama berada dalam kecelakaan mobil. Dan yang ketiga, dirinya yang telah menjadi kepala keluarga Su kelak. Tadinya, jika 3 adegan ini dihubungkan, tidak akan menunjukkan hubungan sama sekali, termasuk hal yang paling bertentangan. Namun, seiring berjalannya waktu, 2 adegan pertama perlahan-lahan menjadi kabur dan adegan ketiga menduduki posisi utama. Setelah berbicara di telepon dengan ayahnya, Su Shaodao, Su Jipe mulai tergiur dengan posisi kepala keluarga Su, serta posisi ini dapat mengendalikan banyak hal. Ini terlalu menggoda baginya. Hanya dengan lambaian tangannya saja dia bisa memimpin keluarga super dengan aset lebih dari 1 triliun yuan. Kejayaan seperti ini diinginkan oleh setiap pengusaha. Dia menganalisis situasi saat ini dengan hati-hati. Suasana hatinya menjadi semakin bersemangat karena dia merasa paman kedua menghilang. Reputasi kakek juga telah buruk. Dengan begitu, kemungkinan ayah mewarisi keluarga Su akan sangat besar. Dan ayah
hanya memiliki seorang putra, yaitu aku. Itu berarti peluangku menjadi kepala keluarga Su di masa depan jauh lebih besar. Untuk memenangkan hati Wudong-hai, Su Chengpeng meminta pengurus rumah untuk langsung membawa hadiah untuk mengunjungi kediaman keluarga Wu. Pengurus rumah keluarga Su memiliki kualifikasi dan status yang sama dengan Tang Xihai, bahkan tak lebih buruk. Lagi pula, pengurus rumah tidak hanya mewakili dirinya sendiri, juga mewakili kepala keluarga Su. Jadi, membiarkan pengurus rumah mengunjungi keluarga Wu itu sangat memberikan wajah kepada keluarga Wu. Su Chengpeng sangat mementingkan kemenangan atas keluarga Wu kali ini. Jadi dia meminta pengurus rumah untuk mewakilinya mengunjungi keluarga Wu. Su Chengpeng juga tahu betul bahwa saat ini dia telah menjadi tikus yang menyeberangi jalan. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke Yanjing dalam waktu singkat. Jadi dia harus bersiap untuk tinggal di Suhang dalam waktu yang lama. Hal ini memberikan perasaan seperti sejarah ketika pasukan koalisi Inggris dan Perancis menyerbu Yanjing pada tahun 1860 dan Kaisar Qing Xuanpeng buru-buru melarikan diri ke Rehe. Ketika pasukan sekutu Anglo Prancis menyerbu Yanjing, Kaisar Xuanpeng melarikan diri dengan panik seperti dia. Namun nasib Kaisar Xuanpeng agak menyedihkan. Setelah menunggu 1 tahun di Rehe, dia juga tidak mendapat kesempatan kembali ke Yanjing. Akhirnya dia meninggal di tahun kedua setelah melarikan diri ke Rehe. Berusia 31 tahun. Agar tidak mengulangi kejadian Xuanpeng, Su Chengpeng telah membuat rencana untuk dirinya sendiri. Sejak dia bersiap melarikan diri ke Yanjing, dia datang ke Suhang karena ingin secara diam-diam mendapatkan pijakan di Suhang. Tidak hanya membawa semua keluarga lokal terkemuka di Suhang, ia juga ingin membawa industri keluarga Su di seluruh dunia dengan cepat berpindah ke Suhang untuk mengkonsolidasikan kehadiran keluarga Su di Suhang. Dia ingin menjadikan Suhang sebagai markas kedua keluarga Su. Selain itu, dia juga ingin mengangkat kembali putra sulungnya, Su Shaodao, menjadi ketua seluruh grup Su. Begitu Su Shaodao menjadi penjabat ketua dewan, itu berarti dia telah secara resmi ditetapkan sebagai pangeran keluarga Su. Ini tidak hanya akan memungkinkan Su Shaodao untuk berpegang teguh padanya dengan jujur, tetapi juga mengurangi perhatian dari luar padanya. Dia berpikir untuk menarik Su Shaodao untuk membiarkannya untuk menjadi bonekanya, memperlihatkan wajah di depan publik, sementara dirinya bersembunyi di Suhang sambil mendengar opini politik. Dengan begitu, kekuatannya juga tidak akan dilemahkan oleh Su Shaodao. Seluruh keluarga Su telah berada di tangan Su Chengpeng selama bertahun-tahun, baik itu saham grup, hak suara, hak veto dewan direksi, dan hak pengelola dan perwakilan keluarga. Semuanya berada di Su Chengpeng. Jadi, selama dia tidak mengalihkan hak-hak ini, bahkan jika Su Shaodao duduk sebagai pejabat ketua, dia juga tidak dapat memiliki kekuatan yang nyata, apalagi mengambil kesempatan ini untuk mencari perebutan kekuasaan. Selain itu, Su Chengpeng juga sangat cerdas. Dia telah membuat surat wasiat sejak awal. Begitu dia meninggal, semua properti seluruh keluarga Su akan secara otomatis diserahkan kepada dana perwakilan yang didirikan oleh Bank Swiss untuk dikelola. Siapapun ahli waris dari keluarga Su tidak memiliki hak untuk memanggil properti lebih dari 1 triliun yuan. Mereka hanya dapat menerima biaya hidup dari dana perwakilan setiap bulan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Su Chengpeng.
Adapun standar biaya hidup Su Chengpeng juga mengaturnya lebih awal. Putra-putrinya dapat menerima 10 juta per bulan, pasangannya dapat menerima 5 juta per bulan, dan cucu-cucunya dapat menerima 6 juta per bulan. Pasangan dapat menerima 3 juta sebulan. Jika cucu memiliki ahli waris, setiap ahli waris dapat menerima 2 juta sebulan sebelum usia 18 tahun. Maka dihitung-hitung, jika Su Chengpeng tidak mengubah wasiatnya sebelum kematiannya, maka setelah kematiannya seluruh biaya hidup keturunannya adalah 2-3 miliar dalam sebulan. Namun aset keluarga Su melebihi 1 triliun yuan dan laba bersih bulanan melebihi 10 miliar yuan. Jika tidak ada yang berhak menggunakan sisa uang sehingga hanya dapat dimasukkan ke dalam dana perwakilan untuk mendapatkan keuntungan. Tampaknya sangat tidak adil bagi keturunan Su Shaodao ini, karena meskipun mereka terus menerima biaya hidup sampai mereka mati, uang keluarga Su akan semakin lama semakin banyak. Namun Su Chengpeng punya rencana sendiri untuk alasan mengapa dia begitu bertekad. Pertama-tama, surat wasiat ini ada di sini yang merupakan jimat Su Chengpeng, karena tidak ada pewaris keluarga Su yang berniat membunuh Su Chengpeng. Alasannya adalah bahwa begitu Su Chengpeng meninggal, mereka tidak hanya tidak dapat mewarisi posisi kepala keluarga, tetapi juga pemasukan mereka akan sangat berkurang. Sebuah keluarga yang tadinya dapat memperoleh puluhan miliar setahun, mereka juga bisa mendapatkan banyak dukungan sumber daya lainnya dari keluarga. Namun begitu tuan besar meninggal, semua orang hanya akan menerima gaji yang mati. Sudah sangat baik bagi semuanya untuk mendapatkan triliunan dalam setahun, seketika menyusut 10 kali lipat, bahkan puluhan dan ratusan kali lipat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.